Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pemberian Allah tidak ada putus-putusnya. Marilah semua pemberian ini kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua LKF Ustadz Mukhtar dan jajarannya, para ustadz-ustadzah semuanya rahimakumullah, santriwan santriwati, alhamdulillah kita pagi ini dipertemukan oleh Allah hataman. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga semuanya diberkahi oleh Allah, keluarganya, tetangganya, semuanya kaum muslimin muslimat, moga-moga semuanya dibarokai oleh Allah dan nantinya diberi husnul khotimah, putus-putus Ustaz suaranya, dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Suaranya putus-putus. Enggak, di tempat saya jelas. Halo, gimana? Iya, di tempat saya juga jelas kok. Berarti aman jelas nggih. Nggih, alhamdulillah nggih. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Aduh, gimana suaranya? Sampun jelas? Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Jelas, monggo. Nggih. Bisa dibuka atau dicatat dulu HR Muslim nomor 1978. HR Muslim nomor 1978. 1978. Jadi Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau pun menjawab, di hari itu saya dilahirkan. Jadi berdasarkan hadis ini HR Muslim 1978, Nabi dilahirkan pada hari apa? Senin. Okay. Ada rahasia apa di balik hari Senin? Ini yang akan kita bahas. Halo, suaranya masih nyambung, ibu-ibu? Semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Hari kedua. Kita lanjut. Volumenya dibesarkan sedikit. Oke, kurang kenceng ya. Oke. Oh, ini sudah pol, mungkin suaranya kurang banter nggih. Baik, berikutnya bisa dicatat lagi HR Muslim nomor 4997. Nomor 4997. Saya baca langsung aja hadisnya atau langsung terjemahnya. Gusti Allah itu membikin bumi atau menciptakan bumi pada hari Sabtu. Jadi Allah menjadikan bumi pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon pada hari Senin. Nah, saya tambah khas sampai Senin saja karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Saya ulang, Allah menciptakan bumi pada hari apa, ibu-ibu? Sabtu. Hari Ahad Allah menancapkan gunung, dan hari Senin Allah menumbuhkan pohon. Dengan demikian hari Senin Nabi dilahirkan ada hubungannya dengan pohon. Nah, pohon itu apa? Bisa dibuka surat 14 ayat 24. Halo. Surat 14 ayat 24. Putus-putus Ustaz. Surat 14 ayat 24. Halo. Nyambung nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabit wa far'uha fis sama', akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah itu ditafsiri kalimah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu hubungannya dengan iman. Dengan demikian, iman digambarkan oleh Allah, diibaratkan oleh Allah seperti pohon. Saya ulang, iman digambarkan oleh Allah, diibaratkan oleh Allah seperti apa? Pohon. Dengan demikian, pohon gambarannya seperti apa? Iman digambarkan seperti apa? Pohon. Halo, suaranya. Halo. Ya, kita lanjut. Logikanya bagaimana? Iman dan pohon itu nyambung apa enggak? Kita coba sedikit. Apa pohon butuh ditanam? Halo, Mas. Nggih. Iman juga butuh ditanam. Pohon ditanam di tanah, kalau iman ditanam di hati. Berarti bahas iman pasti bahas hati. Jadi iman pasti ada hubungannya dengan apa? Hati. Pohon butuh disiram, iman juga butuh disiram. Nah, mungkin pagi ini termasuk siraman. Bukan siraman jasmani, tapi siraman apa? Rohani atau siraman hati. Semoga. Pohon butuh dirawat, iman juga butuh dirawat. Pohon butuh cahaya matahari, iman butuh cahaya Al-Quran. Gini apa nggih? Makanya orang beriman tidak bisa pisah dengan Al-Quran. Oleh karenanya tiap hari mesti sholat, dan sholat pasti baca Al-Quran. Apa pohon ada yang besar? Ada. Iman juga ada yang besar. Apa pohon ada yang kecil? Ada. Iman juga ada yang kecil. Apa pohon ada yang diserang penyakit? Ada. Iman juga ada yang diserang penyakit. Apa ada pohon tumbang? Ada. Apa ada iman tumbang? Ada. Dengan demikian Allah menggambarkan iman seperti pohon, kira-kira bisa diterima oleh nalar kita apa? Halo? Ya. Bisa, Kira-kira Ustaz. bisa. Baik, pertanyaannya sekarang. Pohon itu kalau dekat api, kira-kira gimana nasibnya pohon? Pohon kalau dekat api, nasibnya gimana? Kira-kira gimana? Apa? Layu? Layu. Setelah layu? Mati. Mati. Pertanyaannya sekarang. Kita ini orang beriman ini pernah marah apa kadang-kadang marah, apa jarang marah, apa rontok kerep? Sering marah, Ustaz. Yes. Marah itu kira-kira panas apa dingin? Panas, setan. Panas. Nah, panas itu api apa air? Api. Berarti orang beriman kalau sering marah-marah, pohonnya lama-lama Mati. Yolah, iya. Sing nyuruh marah siapa? Setan. Setan. Nah, zaman ketemu di mana lo? Di mana-mana. Goib. Di mana-mana, Pak Ustaz. Iya, makanya orang Islam disuruh marah apa disuruh menahan marah? Apa disuruh tidak marah? Menahan marah. Iya, kan disuruh tidak marah. Kenyataannya marah. Loh, kok bisa? Pegel, Ustaz. Oh, pegel. Kenapa pegel? Ya, manusia nggak sempurna, Ustaz. Ya wis, nggak kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Sudah jelas iman digambarkan oleh Allah seperti apa tadi?
Pohon. Dah masuk Pohon. akal ya pertanyaannya sekarang. Di siang hari, ibu-ibu berteduh di bawah pohon kerasan apa? Kerasan, Ustaz. Kerasan. Pasti apa enggak? Kilir. Insya Allah. Iya toh. Secara umum pasti kerasan. Kenapa? Pohon dapat cahaya matahari mengeluarkan apa pohon itu? Udara. Tuh, CO2. CO2, oksigen. Bagus enggak? Bagus. Berarti orang beriman didekati yang lain mestinya betah, mestinya kerasan. Karena pohon tadi mengeluarkan apa? CO2. Apa ya? Ya, CO2 ya. Iya. Mengeluarkan Berarti O2. O2 ya, kalau malam CO2 ya. Ya Ya. wis, nono ya wis padha gak jelas ya nggih. Nah, berarti orang beriman kalau dijajari yang lain mestinya menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Kerasan apa enggak? Kerasan. Kerasan. Allah. Apa ada orang beriman dijajari orang lain gak betah? Krungu kata-kata ini rontok gatel. Ada enggak? Halo. Banyak. Banyak. Berarti pohonnya sehat apa ada ularnya? Ada ularnya. Ada ulatnya. Tapi yang bersangkutan merasa enggak kalau dia ada ulat? Enggak merasa, Pak. Akhirnya kata-katanya membuat gatel no hati bahasa Jawa. Ada apa enggak ada? Ada, Ustaz. Ada. Orang mana kira-kira? Itu sana, Ustaz. Luar negeri. Oh, Masya Allah. Wajib atau ya. Baik, sekarang. Bisa enggak kambing di bawah pohon juga kerasan? Ya. Bahkan keturun di situ. Iya. Ya. Berarti orang beriman itu nyeneng sesuai. Bisa manusia, bisa binatang, dan yang lain. Betapa hebatnya Allah menggambarkan iman ibaratnya seperti apa tadi? Pohon. Burung pencitewo. Tambah seneng. Masya Allah. Baik. Jambu. Berikutnya pertanyaannya. Pohon itu bulat apa kotak? Bulat. Pohon. Pohon itu bulat secara umum, bulat apa kotak secara umum? Bulat. Bulat. Kenapa bulat? Kenapa Allah bikin bulat? Biar kuat. Kok gak kotak? Kenapa? Gak kepikir pokoknya bulat lah. Iya, Pak ya. Iya. Baik. Kalau bulat itu berapa derajat? 360. 360 derajat. Yang jelas pohon secara umum bulat. Bulat itu menurut ilmu 360 derajat. Pertanyaannya sekarang, apa iman itu kebenaran? Ya, Pak ya? Iya. Kalau pohon tadi bulat itu 360 derajat, berarti dibuka surat 3 ayat 60. Saya ulang. Pohon tadi 360 derajat, berarti dibuka surat 3 ayat 60. Ali Imran. Saya ulang, pohon tadi 360 derajat, berarti dibuka surat 3 ayat 60. Silakan. Silakan dibaca. Ya, silakan. Ibu-ibu ada yang baca. 360, ya, berarti surat 3 ayat 60. Ya, Ali Imran ayat 60. Ya, silakan. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Iya, itu bahas kebenaran. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Iman itu kebenaran. Iya, Pak ya. Makanya janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Surat 3 ayat 60, kalau boleh kita ambil 360 derajat. Berapa? Nah, berarti iman itu harus bulat. Iman itu harus apa? Bulat. Berapa derajat? 360. Kalau iman itu bulat, pasti kuat. Makanya pohon itu menyangga pang itu bahasa Indonesia ini apa ya? Ranting-ranting. Menyangga dahan, ranting, daun, buah. Luar biasa itu. Jadi Gusti Allah bikin pohon bulat itu benar. Cuma direnungkan apa enggak? Enggak. Kalau tidak bulat, tidak kuat.
Ibu mungkin pernah tahu yang namanya pohon buah naga. Halo. Iya, Ya, buah naga itu pohonnya bulat apa segitiga? ngelawer-ngelawer itu. Iya, maksudnya bentuknya itu loh. Bentuk pohonnya itu bulat apa segitiga? Segitiga. Segitiga. Berarti bulat atau tidak? Tidak kuat. Tidak kuat. Karena tidak bulat. Berarti Gusti Allah bikin tadi tanaman atau pohon buah naga itu dibikin segitiga. Itu pelajaran. Kalau iman tidak bulat, pasti lemah. Pohon buah naga itu segitiga. Dia nahan dirinya tidak kuat. Harus disangga dengan yang lain. Ibu tahu yang namanya kaktus? Iya. Secara umum, ya, bahkan ada yang kayak entong itu, iya toh? Iya. Iya. Bulat apa gak bulat? Bulat. Secara umum tidak bulat. Secara umum, iya. Makanya tidak bisa dikasih beban. Dan kaktus itu banyak durinya. Iman tidak bulat itu mudah menyakitkan orang lain. Dan nggak bisa dikasih beban. Iya. Pasti lemah. Karena tidak bulat. Nah, tidak bulat pasti ragu. Kalau ragu pasti tidak kuat. Ibu kalau naik sepeda motor, rodanya bulat atau enggak? Bulat. Berapa derajat? Ya 360. 360, enak. Berjalannya lancar. Enak. Coba kalau tidak 360 derajat. Gimana rasanya? Halo, kok menengkapi apa? Iya, geronjal. Geronjal. Pertanyaannya sekarang. Imannya ibu-ibu, bapak-bapak bulat atau agak setengah bulat sedikit? Insya Allah bulat. Insya Allah bulat. Pertanyaannya sekarang. Ibu-ibu pernah mengeluh apa enggak? Sering kalau tanggal tua, Ustaz. Jadi kalau tanggal tua mengeluh lah. Mengeluh itu kira-kira termasuk bulat apa kotak? Kotak. Kotak. Jadi tadi bulat sekarang. Kenapa ibu mengeluh? Kurang syukurnya Ustaz. Yang nyuruh mengeluh siapa? Bukankah Gusti Allah itu menyuruh bersyukur, bukan menyuruh mengeluh? Iya Pak ya. Berarti iman tidak bulat salah satu tandanya adalah mengeluh. Lah, umumnya orang banyak mengeluh apa enggak? Iya Ustaz. Nah, ya tadi, setahun berapa kali? Nggak terhitung. Nggak terhitung. Berarti sampai hari ini sudah diketahui nggak iman kita? Bulat apa kotak, Didik? Insya Allah berusaha bulat, Ustaz. Mulai kapan? Detik ini dapat ilmu itu. Harus bulat sekarang. Alhamdulillah. Berarti mengeluh usum apa gak usum? Gak usum. Usum. No. Mengeluh itu tambah ayu apa tambah elek? Tambah elek. Nah, ya sampean mau tak pas mengeluh terus dipoto. Iya toh? Ya, coba kalau bersyukur. Luar biasa. Iya Pak ya. Nah, Gusti Allah menyuruh bersyukur. Berarti orang beriman itu mestinya banyak bersyukur. Akhirnya awet. Iya Pak ya. Nah, kembali. Yang nyuruh mengeluh siapa tadi? Mbak. Tukul sendiri Ustaz di hati ini. Waduh, cek pinter ya. Iya. Mengeluh itu jelek apa bagus? Jelek. Jelek. Mengeluh itu pakai belajar apa enggak? Enggak pakai Ustaz. Jelek tidak pakai belajar itu namanya tabiat asli manusia. Tanpa belajar sudah bisa. Itu namanya tabiat. Nah, kalau sampai hari ini iman wes-wes mengeluh, ini pertanda belum bulat. Karena tabiatnya masih dominan. Jadi ciri tabiat itu kejelekan tanpa belajar sudah bisa, yaitu tabiat. Makanya harus dirombak dengan iman. Rukun iman itu ada berapa, ibu-ibu? Iman. Rukun iman ada berapa? Ada Rukun 6. iman ada 6 atau 5 ya? 6. Rukun iman ada 6. Karena rukun iman ada 6, dibuka surat 6 ayat 1. Di situ alhamdulillah. Dibuka itu, surat 6 ayat 1. Diawali alhamdulillah. Surat 6 ayat 1. Diawali apa? Alhamdulillah. Mestinya orang beriman itu banyak bersyukurnya. Betapa hebatnya Allah itu. Jadi Quran itu luar biasa mengeluarkan rumus yang banyak sekali.
Nah, berarti orang beriman banyak bersyukurnya pantas apa puantas? Pas apa pas? Puantas, pas. Kalau orang beriman banyak mengeluhnya, Nggak pantas pantas. enggak pantas. Nah, kira-kira kita berapa tahun banyak mengeluh? Ya Allah. Ya, orang mengeluh itu tinggi hati apa rendah hati? Tinggi. Tinggi hati. Nah, sekarang api itu kalau disulut ke atas apa ke bawah? Ke atas. Atas. Berarti kalau sering mengeluh, sing pas dimasukkan. Api tadi lah ke atas toh. Ya, dalam neraka itu apa api? Iya. Iya, berarti orang kalau sering mengeluh, berarti kesombongannya ada apa tidak ada? Ada. Ya, kalau begitu yang pantas dimasukkan surga apa neraka? Bukankah manusia kita ini semuanya setelah Nabi Adam, setelah Nabi Adam termasuk diri kita kan terbuat dari air mani, iya Pak ya? Iya. Air itu kalau dituangkan ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke bawah. Air kan ke bawah, berarti kalau ke bawah itu tinggi hati apa rendah hati? Rendah hati. Lah orang bersyukur itu tinggi hati apa rendah hati? Rendah hati. Iya sudah pas itu orang beriman banyak bersyukur. Pertanyaannya sekarang, bukankah kita tiap hari itu sujud? Iya. Sholat 17 rakaat itu sujudnya berapa kali? 34. Karena 1 rakaat sujudnya berapa? 2 kali. Iya Pak ya? Itu baru yang wajib. Kalau ditambah yang sunat, bisa nggak sehari itu 40 kali sujud? Bisa. Bisa. Yes, kita anggap 40 kali, bahkan bisa lebih. Kalau sehari itu 40 kali sujud, berarti 10 hari berapa kali sujud, Ibu-ibu? 400. Kalau 30 hari sujud berarti berapa? Berapa kali berarti? Kalau 30 hari berarti berapa sujud? 1200. 1200. Berarti 1 bulan itu 1200 sujud. 1200 itu banyak apa enggak? Banyak. Lah kalau 10 bulan berapa kali sujud? 12.000. Ya wong 10 bulan 12.000 sujud. Kok enggak rendah hati? Ini sujudnya gimana? Halo? Gak dipikirain. Ini berarti imannya yang bermasalah atau gimana? Sujud 10 bulan 12.000 kali tapi belum bisa rendah hati. Ini sujud sungguhan apa sujudan? Ya ini direnungkan apa enggak? Iya. Kita sudah lama sujud. Sudah lama sholat. Apalagi Ramadan. Ada tarawih. Berarti sehari berapa kali sujud? Terus pengaruh sujud seberapa? Yang seperti ini perlu direnungkan apa enggak? Halo ibu-ibu, kok masih diam? Apa ngejak buyar mulia ini? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau iman belum bulat, mesti tidak enak. Di antara tandanya adalah mudah mengeluh. Berarti orang mengeluh imannya belum bulat. Berarti kotak apa bulat? Kotak. Berarti sampai hari ini sudah bulat apa setengah kotak titik-titik? Dibulatkan, Ustaz. Alhamdulillah. Bulat tadi berapa derajat? 360. 360. Surat berapa tadi? Surat 3 ayat 60. Apa bunyinya tadi? Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtari. Tandanya bulat tidak ada keraguan. Kalau orang mengeluh pertanda masih ragu, belum bulat imannya. Ibu-ibu kenapa sih mengeluh? Ya kadang kalau sakit kan ngeluh sakit. Gitu. Berarti ibu-ibu mau sakit apa enggak mau sakit? Enggak mau sakit. Kenapa enggak mau sakit? Hidup enggak mau sakit itu hidup tidak rasional. Ciptaan Allah itu pasti berpasangan. Kalau ada siang pasti ada malam. Iya. Nah, kalau ada hidup harus ada mati. Kalau ada sehat harus ada sakit. Jadi kalau ada manusia dikasih sakit enggak terima itu iman belum bulat. Iya. Sakit itu juga bagus. Di antara hikmah sakit itu menghapus dosa. Bisa. Kalau begitu saat dikasih sakit mestinya disikapi dengan iman. Ya Allah sakit ini saya terima.
tapi saya mohon diberi kekuatan atau mohon diberi apa? Kesembuhan. Berarti sakitnya diterima dulu dengan iman. Karena apa? Hidup berpasang-pasangan. Kalau ada sehat pasti ada sakit. Nah, berarti kalau sakit disabari, kalau sehat disyukuri. Sehingga ajaran Allah sabar dan syukur itu tetap berjalan. Kalau sakit mengeluh, kira-kira tambah berat apa tambah ringan? Berat, Ustaz. Berarti kalau belum bisa menerima dikasih sakit, imannya bulat apa kotak? Pak. Kotak. Lah terus pohonnya sapa sing kotak? Alhamdulillah. Sudah jelas surat 3 ayat 60 ini belum masih bisa diperdalam, Bu. Surat 3 ayat 60 ini hurufnya sebanyak 25. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Ya, wis gak usah jeru-jeru ketahuan iki kok. Sekarang sudah jam 8:20. Ini sudah cukup apa belum, Ustaz Mokhtar? Sebetulnya ya kurang. Alhamdulillah mantap. Sudah cukup. Tuh, kalau cukup ya saya sudah. Kurang berapa menit? Ya. Semoga lain kali bisa diperpanjang. Ini bisa nanti. Enggak, habis ini saya juga ngajar ini. Enggak apa-apa lah. Sudah kita ulang. Nabi dilahirkan hari apa tadi? Senin. Hari Senin. Gusti Allah menciptakan apa tadi? Pohon bumi pada hari. Kalau bumi pada hari Sabtu. Kalau Ahad. Gunung. Kalau Senin pohon. Kelanjutannya belum kapan-kapan lagi. Dan kenapa Allah menciptakan gunung pada hari Ahad? Tidak dibahas sekarang. Itu juga Masya Allah luar biasa. Jadi Gusti Allah bikin apa? Bumi pada hari Sabtu itu tidak sia-sia. Menancapkan gunung pada hari Ahad itu juga nggak sia-sia. Ada hikmah yang luar biasa. Terus apa tadi? Hari Senin Allah menciptakan pohon. Pohon tadi iman. Berarti Nabi dilahirkan hari Senin, wafat hari Senin, mestinya iman itu mulai apa? Lahir sampai wafat. Ya Pak ya. Semoga husnul khotimah. Berarti iman itu pindah apa tetap? Tetap. Makanya pohon itu, saya tanya sekali lagi, pohon itu sekali ditanam pindah apa enggak? Enggak, Ustaz. Kenapa tidak pindah? Ya, karena sudah menancap. Yes, pokoknya gak pindah. Maknanya apa? Sekali iman ditanam sampai mati. Tidak pindah. Kalau ada orang beriman kok pindah, itu bukan pohon asli, paling plastik. Iya, imitasi. Pohon ini mantenan nih kalau dipindah-pindah. Ya. Yang asli itu tidak pindah. Sampai awal sampai akhir. Berarti Gusti Allah sudah memberi petunjuk pada kita lewat ciptaannya. Pohon sekali ditanam tidak pindah sampai mati. Iman sekali ditancapkan, sekali ditanam tidak pindah sampai mati. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga masih diberi kesempatan oleh Allah di yang lain. Bisa nanti kita bahas kenapa Allah menciptakan gunung pada hari Ahad, Nabi Adam pada hari Jumat, dan seterusnya. Insya Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.